podcast Serviamors. Good head, good heart, good hands. Kali ini sudah bersama kita narasumber kita yang kedua, Bapak Wilhelmus Siga, SPD. Selamat datang Bapak di podcast Serviamors. Selamat siang, selamat untuk Ibu Osan yang hadir di tempat ini. Ya. Apa kabar Bapak? Baik ya, sampai dengan saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Puji Tuhan. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari perawakannya, Bapak ini sepertinya bukan lagi baru kemarin menjadi guru. Penasaran? Yuk kita bincang-bincang dengan Bapak Willy. Baik, For silakan. your information, Pak Willy kalau di sekolah selalu dipanggil dengan sapaan Mr. Willy. Ayo tebak, pasti guru pelajaran apa? Yups, benar sekali, bahasa Inggris. Oke, Mr. Willy, the first question. Sudah berapa lama Bapak menjadi guru di SMP Ursula? Atau mungkin sebelum di SMP Ursula Bapak? Oke, baik ya, untuk pengalaman menjadi seorang guru untuk di SMPK Santa Ursula sendiri sudah 20 tahun. Sebelumnya saya berada di sekolah negeri di bagian Wolowaru selama 4 tahun. Dan total semua sekarang sudah 24 tahun menjadi seorang guru. Wow, luar biasa. Keren sekali, 24 tahun ya teman-teman. 24 tahun. Seperti yang tadi sudah kita bilang, bahwa hari ini kita memperingati Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional. Kalau tadi Mr. Willy sudah 24 tahun menjadi guru, berarti sudah 24 kali ya Bapak merayakan Hardiknas. Kira-kira bosan tidak tuh Pak 24 tahun merayakan Hardiknas? Pastinya tidak ya Pak ya? Kalau sebagai seorang guru, kalau merayakan Hardiknas ya 24 tahun itu pasti. Sedangkan sebagai pernah menjadi seorang siswa sampai dan saat sekarang, berarti paling kurang sekitar 43 tahun ya. Wow. Merayakan Hardiknas ya gitu. Luar biasa sekali, 43 kali merayakan Hardiknas. Baik Bapak, dalam perjalanan menjadi seorang guru 24 tahun, kira-kira ada tidak pengalaman menarik pada saat perayaan Hardiknas? Oke, baik ya. Hal-hal yang saya alami ketika pada saat perayaan Hardiknas. Ini sangat tergantung pada masa, tempat, dan keadaan. Kalau saya merefleksikan pengalaman saya ketika saya berada di sekolah-sekolah di luar pada 20 tahun yang lalu, mungkin sedikit berbeda dengan apa yang saya alami yang terjadi di tempat ini. Kalau saya lihat dari sisi siswa pada saat 20 tahun atau 25 tahun yang lalu tuh mereka memang sangat-sangat sederhana karena memang berada di tempat yang jauh dari kota. Sedangkan saat ini saya berada bersama lembaga pendidikan SMPK Santa Ursula. Keadaan siswa juga sudah jauh berbeda. Mereka semangat ya, punya spirit yang bagus ya. Dan saya yakin ini semua hanya karena kemajuan di bidang pendidikan secara umum maupun ya kemajuan di bidang pendidikan secara lebih khusus yang ditangani oleh lembaga pendidikan SMPK Santa Ursula ND. Baik, Ya. terima kasih Bapak, menarik ya. Jadi dalam perjalanan 24 tahun dalam memperingati Hardiknas, yang paling mengesankan ketika Bapak berada di lembaga pendidikan SMPK Santa Ursula ND. Nah, berkaitan dengan Hardiknas nih Bapak, kita punya tema untuk bincang-bincang kita hari ini. Dalam era pendidikan saat ini selalu digaungkan merdeka belajar dan ada juga merdeka mengajar. Topik kita hari ini adalah sebenarnya menurut Bapak yang sebagai pelaku pendidikan secara langsung, apakah benar kita sedang merdeka untuk belajar atau mungkin kita baru belajar untuk menjadi merdeka? Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau menurut saya memang ada dua versi ya. Kedua-duanya bisa benar. Kalau kita mau mengatakan bahwa kita baru mulai merdeka untuk
belajar itu juga benar ya. Karena begini, dengan situasi dan kondisi yang baru munculnya kurikulum merdeka, baik Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi semua mengalami perubahan ya, karena memang kita harus berprinsip bahwa pendidikan saat ini harus berorientasi pada siswa. Ini menjadi hal yang memang sangat-sangat menjadi penekan di setiap lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, yang kita mulai belajar ya, memang saat ini baik Bapak Ibu guru juga mulai belajar untuk menghadapi hal yang baru. Tentunya Bapak Ibu guru kalau yang saat ini sudah masuk pada era-era digitalisasi mungkin sedikit berbeda, dan kami yang punya masa lalu segala sesuatu berkaitan dengan IT adalah proses yang harus kami perjuangkan secara otodidak gitu. Memang kita harus belajar lebih banyak, tidak saja belajar lewat buku tapi lewat ya sharing sesama teman ya, untuk terus memperbaiki diri untuk menjadi yang terbaik gitu. Wah, menarik sekali ya, dan bijak sekali jawaban Bapak, bahwa sekalipun menjadi guru, kita tetap terus belajar ya Bapak. Benar begitu Bapak ya? Itu pasti. Benar. Keren, luar biasa sekali Bapak. Baik Bapak, kita sampai kepada pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Bagaimana atau apa sih kiat-kiat positif dari Bapak untuk pelajar masa kini atau mereka sekarang yang dikenal dengan istilah pelajar Gen Z? Mohon petuahnya, kiat-kiat positif untuk pelajar zaman sekarang. Baik ya, yang berkaitan dengan kiat-kiat ya bagaimana menghadapi tantangan masa kini di era yang saat ini serba sulit ya. Tentunya saya punya satu kiat ya. Yang pertama itu disiplin belajar itu menjadi satu pegangan utama. Disiplin belajar. Kalau seandainya kita mengabaikan disiplin belajar itu, tentunya apa yang menjadi visi, apa yang menjadi motivasi kita ke depan itu bisa saja hilang. Itu disiplin belajar itu menjadi pegangan, prinsip utama. Jadi jangan terlalu banyak ya memiliki disiplin, karena itu saja bisa mempengaruhi cara kita meraih kesuksesan. Kemudian yang kedua, orientasi masa depan itu kita harus berpatokan pada kira-kira apa ya tantangan masa depan itu 5 tahun, 10 tahun atau 25 tahun ke depan untuk siswa saat ini. Tentunya tantangan itu dia akan jauh berbeda yang saat ini sedang kita hadapi dengan 25 tahun ke depan. Oleh karena itu, belajar keterampilan hidup itu menjadi satu teknik cara yang terbaik ya untuk menghadapi tantangan itu, dan yakin P5 yang sedang dikembangkan di setiap lembaga pendidikan, di lembaga pendidikan Santa Ursula ini menjadi satu pegangan untuk kita, di mana anak itu diberi stimulus untuk memahami tentang karakter itu sendiri dan kira-kira apa ke depan yang mereka harus lakukan demi hidup mereka di masa yang akan datang. Wah, keren sekali. Ayo tepuk tangan dulu dong untuk jawaban dari Mr. Willy. Jadi kiat-kiat positif untuk adik-adik semua yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Yang pertama, ingat, kalian harus selalu disiplin dalam belajar ya Bapak. Dan yang kedua, punya orientasi yang jelas untuk masa depan. Terima kasih Mr. Willy. Thank you so much. Sehat selalu Bapak, dan selalu menjadi berkat untuk sekolah dan anak-anak yang dilayani. Terima kasih juga atas salam Servial. Goodbye.